terkait dengan sifat-sifat mekanik, satu hal yang nggak boleh lepas juga adalah kurva tegangan regangan. Ketika kita melakukan pengujian mekanik, maka ini pasti ada ini nih, ya, pasti ada kurva tegangan regangan. Nah, ini coba kita pahami. Jadi ada empat hal yang harus kita pahami terkait dengan kurva tegangan regangan ini. Yang pertama adalah deformasi elastis. Apa ini maksud dengan deformasi elastis? Yaitu area yang biru ya, area yang bergaris biru ini adalah elastic region. Ya, elastic region, yaitu area elastis, yaitu sebuah kondisi di mana material diberikan beban, dia berubah bentuk, tapi ketika beban itu hilang, bebannya dilepas, bentuknya balik ke posisi semula. Ya, dia udah bengkok, pas bebannya hilang, ini balik lagi. Nah, balik lagi tuh bentuk materialnya. Contoh nih, saya ada mistar nih, penggaris ya. Nah, ini ada penggaris nih. Ketika penggaris ini saya berikan beban, bengkok ya. Nah, ini kan berubah bentuk nih, bengkok ya. Tapi saat bebannya dilepas, dia balik ke posisi awalnya. Kembali ke posisi awalnya gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan deformasi plastis. Perubahan tidak tetap. Deformasi elastis ya. Perubahan tidak tetap sementara. Nah, kemudian ada titik luluh. Tapi sebelum kita bahas titik luluh, kita bahas dulu deformasi plastis. Nah, apa yang dimaksud dengan deformasi plastis? Yaitu perubahannya tetap. Jadi ketika diberikan beban, dia berubah. Tetap berubah, nggak balik lagi nih. Misal ada penggaris, dibengkokin ya. Pas bebannya dilepas, tetap bengkok dia. Nggak balik lurus, tetap bengkok. Ini kayak penggaris saya nih. Penggaris saya kan ini udah ada kelihatan bengkoknya nih. Nah, nggak lurus kan? Itu sudah terjadi deformasi plastis. Ini asalnya bagus, asalnya lurus. Kan karena banyak perlakuan, karena sering dipakai untuk kerja, dipakai untuk mendapatkan beban juga kan. Nah, dia berubah menjadi perubahan yang permanen, perubahan tetap. Deformasi plastis namanya. Nah, kemudian di antara deformasi plastis dan deformasi elastis ada yang dinamakan titik luluh atau yield. Ya, sebenarnya area luluh. Area luluh dia bukan tidak berupa titik. Dia tidak berupa titik, tapi dia berupa area, walaupun areanya sangat kecil sekali. Nah, karena areanya sangat kecil sekali, banyak literatur yang menuliskan itu hanya berupa titik saja. Nah, tapi kalau Anda nanti sempat melakukan pengujian mekanik, ya uji tarik nanti di praktikum kita, ini akan kelihatan kurvanya itu enggak dari plastis ke elastis. Ini kalau plastis kan yang kurvanya miring lurus ini nih, dia miring tapi lurus ya. Nah, kalau ini elastis nih, kalau yang plastis yang ini yang melengkung nih. Yang melengkung ini area plastis. Nah, ini ada terjadi perubahan deformasi secara permanen. Nah, ini area plastis. Nah, dari elastic region ke plastic region itu dia nggak langsung lurus melengkung, tapi dia membelok dulu, Nanti di kurva uji tarik, nanti ketika ada pengujian uji tarik nanti di praktikum, di kurvanya akan kelihatan tuh ada sebuah zona yang dia melengkung ke bawah kemudian naik lagi ke atas. Nah, itu yang dinamakan dengan yield strength. Ya, titik luluh, titik yield. Nah, setelah dia melewati titik yield ini, baru dia terjadi perubahan secara plastis. Nah, dan yang terakhir juga ada titik patah, fracture. Fracture ini ada titik akhir nih, titik ending ya. Ketika dia terjadi deformasi plastis ya, terjadi deformasi plastis dan terus diberikan beban, terus diberikan beban sampai titik tertentu dia fracture, putus atau patah, ya, atau hilang. Nah, ini harus dibedakan ya antara luluh dengan patah ya. Sering keliru ketika disebutkan titik luluh, yang kebayang ini putus. Yang kebayang putus ya. Luluh ini bukan putus. Luluh itu adanya di sini, di antara elastis dengan plastis, atau disebut dengan yield. Nah, kalau yang di sini itu titik patah atau fracture. Nah, itu yang harus dipahami ya. Nah, dalam kurva ini ada stres nih, ini tekanan yang diberikan. Nah, ini regangannya nih. Oke, paham ya? Nah, sini juga ada tentang modulus Young. Modulus Young ini ketika saya pikir-pikir, kayaknya nggak perlu lah kita pelajari terlampau dalam. Biar ini bagian orang-orangnya sains ya, orang-orang saintis, bagaimana orang di kampus-kampus umum lah. Biar aja mereka meneliti, kita pakai. Nah, karena kita kan vokasi lebih pada praktek. Silakan teliti material baru ketika tercipta sebuah material dengan karakteristik baru dan kita butuh material itu ya kita pakai.
Nah, mungkin seperti itu.